Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai isomer optik. Isomer optik berkaitan dengan senyawa yang memiliki atom karbon kiral. Nah, isomer optik atau atom karbon kiral ini memiliki kemampuan memutar bidang polarisasi cahaya searah jarum jam, atau bisa juga berlawanan dengan arah jarum jam. Ketika senyawa tersebut memiliki atom karbon kiral, maka dapat memutar bidang polarisasi cahaya ke kanan ya, atau searah jarum jam kita tandai dengan tanda positif di penamaannya. Sedangkan ketika senyawa tersebut dapat memutar bidang polarisasi cahaya ketika kita tes menggunakan alat polarimeter, ketika berlawanan arah jarum jam berarti dia ke arah kiri ya, maka kita tandai penamaannya dengan tanda negatif. Nah, karena sifatnya yang reaktif terhadap cahaya, maka atom karbon kiral ini disebut juga sebagai senyawa yang bersifat aktif optis ya. Jadi sifatnya reaktif terhadap cahaya. Artinya dia aktif optis ya, sifatnya aktif optis. Kemudian tadi kan ada kata-kata kiral ya. Nah, kiral ini apa? Kiral ini berasal dari bahasa Yunani yaitu keir yang artinya adalah tangan manusia ya. Bayangan cermin dari tangan kiri adalah tangan kanan. Ketika tangan kiri ini diletakkan di atas tangan kanan, maka tangan kanan atau bayangannya tidak dapat saling berimpit, tidak dapat pas berimpit ya. Sehingga untuk objek apa saja yang tidak dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya, maka dikatakan sebagai objek kiral. Nah, contohnya apa nih? Contoh dari objek kiral yang lainnya lagi. Contohnya itu misalnya adalah sepatu ya. Sepatu sebelah kiri tidak dapat diimpitkan sama persis ke sepatu sebelah kanan ya. Kemudian sandal itu juga termasuk objek yang kiral. Oke, sebaliknya, objek yang dapat diimpitkan pada bayangan cerminnya disebut sebagai objek akiral. Contohnya kaos kaki yang tidak terdapat kaos kaki yang tidak terdapat jahitan jarinya ya. Nah, itu bisa disebut sebagai objek yang akiral karena kan kaos kaki yang sebelah kanan itu bisa dipakai di kaki sebelah kiri ya, maupun sebaliknya. Dan ketika diimpitkan dia sama persis ya. Jadi untuk objek akiral ini merupakan objek yang sama. Nah, sekarang kita bahas mengenai karbon kiral. Nah, untuk karbon kiral ini merupakan karbon yang berikatan dengan 4 gugus yang berbeda ya, atau disebut juga sebagai atom karbon sp3 ya, atau berikatan tunggal. Ini terjadi pada atom karbon sp3 atau yang berikatan tunggal. Jadi ketika ikatannya tunggal, maka dia kemungkinan ya bisa bersifat sebagai karbon kiral. Tinggal dicek saja apakah dia berikatan dengan 4 gugus yang berbeda atau tidak. Bayangan cermin dari senyawa yang mengandung karbon kiral merupakan molekul senyawa yang berbeda. Oke, kita lihat di sini gambarnya. Nah, untuk bola yang berwarna hitam ini merupakan atom karbon, di mana atom karbonnya mengikat 4 gugus yang berbeda. Ya, ada yang warna biru, warna merah, hijau, dan juga warna putih. Di sini ditandai dengan atom karbon dengan warna berbeda. Nah, ketika senyawa kiri dicerminkan, hasilnya adalah senyawa sebelah kanan ya, atau senyawa kedua. Nah, kemudian kalau misalnya kita himpitkan nih senyawa kiri dengan senyawa kanan, kita himpitkan, ini pasti tidak dapat saling berimpit secara pas ya, tidak dapat saling ditindihkan gitu, tidak presisi ketika dihimpitkan, maka kita sebut sebagai senyawa kiral ya, atau karbon kiral. Nah, sedangkan untuk karbon akiral, sedikitnya terdapat 2 gugus yang sama berikatan dengan atom karbon tersebut. Nah, kayak ini contohnya nih. Di sini sinyal atom karbon kemudian berikatan dengan
3 gugus di mana ada sepasang gugus yang sama ya di atom nomor 3. Bayangan cermin dari senyawa sebelah kiri adalah senyawa sebelah kanan. Untuk menguji kiralitas dari karbon, bayangan cermin karbon tersebut dapat dirotasi 180 derajat. Ya, jadi di sini ada bayangan cerminnya. Kemudian kita rotasi sebesar 180 derajat. Ketika dirotasi, hasilnya adalah senyawa yang paling kanan. Ini bayangan cermin yang telah dirotasi sebesar 180 derajat. Jika diperoleh senyawa dengan struktur yang sama persis dengan molekul aslinya, maka karbon tersebut bukanlah karbon kiral. Jadi senyawa yang paling kanan dengan senyawa yang paling kiri ini nyatanya sama persis ya. Jadi ketika bayangan cermin ini dirotasikan 180 derajat, ternyata hasilnya sama dengan sebelum dicerminkan. Nah, untuk karbon kiral ini disebut juga sebagai atom karbon stereogenik ya. Jadi bisa disebut sebagai pusat stereogenik, bisa disebut juga sebagai atom karbon stereogenik. Di mana atom karbon kiral biasanya diberikan tanda bintang ya, atau kita bubuhin dengan tanda bintang untuk membedakannya dengan karbon yang akiral. Oke, di sini contohnya ada 2 senyawa nih. Berikan tanda bintang untuk pusat stereogenik pada struktur-struktur berikut. Oke. Nah, jadi di sini ada 4 oktanol ya. Nah, di 4 oktanol ini, yang mana sih yang merupakan karbon kiral atau pusat stereogeniknya? Syaratnya tadi apa untuk karbon kiral? Untuk karbon kiral syaratnya adalah harus mengikat 4 gugus yang berbeda ya. Oke, kita lihat di sini. Untuk C nomor 1, dia mengikat 3H, berarti jelas bukan kiral ya. Karena kan kalau kiral harus empat-empatnya itu berbeda ya. Nah, tapi di sini ada 3 yang sama-sama hidrogen. Kemudian untuk C nomor 2, yang sama di mana? Mengikat 2H ya. 2 hidrogennya sama. Berarti nggak boleh. Tidak boleh sebagai bukan karbon kiral ya. Kemudian C nomor 3. Nah, C nomor 3 juga ini mengikat 2 hidrogen. Berarti tidak mengikat 4 gugus yang sama ya. Kemudian untuk C nomor 4. Nah, untuk C nomor 4, nah di sini dia mengikat berapa gugus yang berbeda? Di sini ada 1 ya yang berbeda, kemudian ada 2 OH berikatan dengan OH, kemudian berikatan dengan hidrogen ya, 3. Kemudian berikatan dengan ini dengan C4 ya. C4 sisanya. Nah, jadi cara melihatnya seperti itu ya. Cara melihatnya di sini untuk apakah dia karbon kiral atau tidak, kita lihat secara keseluruhan. Yang sebelah kiri berikatan dengan 3 karbon, kemudian di bagian atas dia berikatan dengan gugus hidroksil, kemudian di bagian bawah, nah, dengan hidrogen. Jadi hidrogen ini kan sebetulnya bisa kita pecah ke bagian bawah. Nah, seperti ini. Sedangkan di sebelah kanan dia berikatan dengan 4 karbon lainnya. Jadi 4 gugus lainnya itu berbeda ya ikatannya. Sehingga untuk C yang ini maka kita sebut sebagai karbon kiral ya. Kita beri tanda bintang di sini. Oke. Kemudian untuk soal selanjutnya ini ada 24 dimetil heksan ya. Yang mana yang merupakan karbon kiral? Kita cek dari C nomor 1. Untuk C nomor 1 dia berikatan dengan 3 hidrogen, berarti jelas bukan kiral ya. Kemudian untuk C nomor 2, sebelah kiri berikatan dengan CH3, sebelah kanan berikatan dengan ini yang panjang ya. Yang panjang ini. Kemudian atas berikatan dengan CH3. Wah, ini sama nih.
atas dengan kiri sama-sama CH3, berarti bukan kiral ya. Kemudian untuk C nomor 3, berikatan dengan dua hidrogen, jelas bukan kiral. Kemudian untuk C nomor 4. Nah, untuk C nomor 4 ini atasnya berikatan dengan metil, kemudian di sebelah kanan dia berikatan dengan etil ya. Kemudian di sebelah kiri, nah dia berikatan dengan ini yang saya tandai warna merah yang besar ini ya. Kemudian di bagian bawah dia berikatan dengan hidrogen ya. Artinya di sini untuk karbon di sini adalah sebagai karbon kiral ya. Kita beri tanda bintang ya, kita beri sebagai tanda bintang. Jadi untuk karbon kiralnya harus mengikat 4 gugus yang berbeda. Baiklah, ini merupakan contoh senyawa kiral ya, di mana atom karbon mengikat 4 atom yang berbeda ya, ditandai dengan warna yang berbeda pula. Oke. Ketika atom karbon kiral ini kita cerminkan, nah pencerminannya seperti apa? Nah, ini pencerminannya. Ini perlu ditukar ya. Baik. Ya, ini pencerminannya. Nah, apakah senyawa sebelah kiri, molekul sebelah kiri sama dengan molekul sebelah kanan? Nah, coba kita cek. Kita cek dengan cara apa? Dengan cara dihimpitkan. Kira-kira bisa saling berhimpit atau tidak? Ya. Nah, coba dicek bisa saling berhimpit atau tidak, atau sama atau tidak gitu kalau misalnya kita himpitkan. Nah, ternyata mau dihimpitkan, mau diputar seperti apapun ya, molekul kiri dengan molekul kanan walaupun dia merupakan pencerminannya, ternyata tidak bisa dihimpitkan ya. Kalau yang seperti ini, biru dengan hijaunya sama, tapi merah dengan putihnya berbeda ya. Kemudian kalau seperti ini, ini hijau dengan merahnya sama, tapi biru dan putihnya berbeda ya. Oke. Kemudian mau dihimpitkan seperti apa lagi? Ya, dia dibentuk seperti apapun ternyata mereka tidak saling superimposable ya, tidak saling berhimpit. Nah, sehingga untuk senyawa kiral ini hasil pencerminannya pasti merupakan senyawa yang berbeda gitu ya. Oke, sekarang kita bahas soal mengenai atom karbon kiral ya. Carilah pusat stereogenik pada yang A itu ada 2 iodopentana ya. Pertama kita buat dulu strukturnya. 2 iodopentana. C-nya ada 5 ya. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kemudian di nomor 2 ada I. Nah, pusat stereogenik ini kan adalah atom karbon kiral ya. Atom karbon yang mengikat 4 atom lainnya yang berbeda. Kita cek di C nomor 1. Di C nomor 1 dia mengikat 3H nih, 1, 2, 3. Nah, jadi yang sama ada 3H ya di sini. Nah, yang sama ada 3H, sedangkan yang berbeda cuma ada 1 doang. Berarti C nomor 1 bukan atom karbon kiral. Kemudian kita cek nomor 2, C nomor 2. Nah, di C nomor 2 ya, sebelah kiri mengikat CH3, kemudian bawah mengikat I, sebelah kanan dia mengikat C3H7, sedangkan di bagian atas dia mengikat hidrogen. Berarti ini termasuk atom karbon kiral ya, C nomor 2. Kemudian C nomor 3, kiral atau tidak? Nah, C nomor 2 ini di bawah dia mengikat H, di atas mengikat H ya, berarti bukan karbon kiral. C nomor 4 juga sama. Yang sama ada 2 ya, sama-sama hidrogen. Nah, sedangkan C nomor 5
ini ada 3 hidrogen yang sama gitu. Jadi bukan karbon chiral. Yang karbon chiral hanya C nomor 2. Kemudian yang B itu ada 3 metil heksana ya. 3 metil heksana. Nah, ini kita buat dulu heksananya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di nomor 3 ada metil. C nomor 1 dia pasti mengikat 3H ya, ada 3 atom yang sama. Yang berbeda hanya ada 1. Berarti bukan karbon chiral. Kemudian C nomor 2 mengikat 2 atom hidrogen. Berarti sama kan 2 atom hidrogennya, berarti bukan karbon chiral. Kemudian C nomor 3 dia mengikat karbon yang sama atau berbeda. Nah, kita lihat sebelah kiri dia mengikat C2H5 ya. Kemudian sebelah kanan dia mengikat C3H7. Kemudian di bawah dia mengikat CH3, sedangkan bagian atas dia mengikat H saja. Berarti dia termasuk karbon chiral ya, di C nomor 3.